Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, saya Haji Sirajuddin Ilyasi, pimpinan Istana Al-Quran Pantradatul Ni'mah. Kali ini hadir akan mempersembahkan atau menyampaikan sebuah kegiatan Istana Al-Quran yang sampai saat ini terus diupayakan lebih baik, lebih bermutu untuk bisa ditampilkan di berbagai suasana. Kali ini program Istana Al-Quran dalam upaya mengawal santri menghafal Al-Quran. Tidak cukup dengan fase, dengan hafalan, dengan pemahaman, tapi insya Allah program Istana Al-Quran tidak lepas akan mengupayakan seluruh santrinya bisa bersuara, bisa memandangkan ayat Al-Quran dengan kemerduan suaranya masing-masing. Kali ini saya bersama Ustaz Irwan SAG yang beliau memumpuni dalam bidang tahsin qiraah. Mari sama-sama kita sapa beliau yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustaz Irwan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini romannya dari pemirsa, beliau salah satu tenaga pengajar atau bisa kita sebut di sini musyrik Al-Quran yang terus mendampingi santri-santri menghafal Al-Quran, dan beliau juga yang dikategorikan di sana beliau yang paling cakep suaranya. Maka saya amanatkan untuk bisa terus mengawal santri di samping menghafal fasih dalam ucapan, dan diupayakan juga bisa melakukan ayat Al-Quran dengan suara merdu. Sampai saat ini bagaimana upaya program tahfiz di Istana Al-Quran yang Ustaz Irwan pegang sampai saat ini? Baik, alhamdulillah untuk program tahfiz memang di awal ini memang sedikit berat ya, karena memang santri yang masuk ke Istana Al-Quran 4 ini bukan hanya sekedar yang sudah bisa saja, ada juga yang belum bisa bacanya gitu dari awal, dari nol dia belum bisa baca sampai bisa baca gitu. Oh, berarti sampai saat ini ada gitu ya, santri yang tingkat SMP masuk ke Istana Al-Quran, ada yang belum bisa baca. Betul. Oh, jadi berarti pemirsa di situ kendala, salah satu kendala untuk program tahfiznya. Memang perlu diketahui bahwa di Istana Al-Quran khususnya tidak memprioritaskan santri yang masuk ke istana dengan syarat harus sudah bisa membaca Al-Quran. Maka bagi kami selaku pimpinan istana tidak menutup kemungkinan dalam hal ini dengan satu lembaga tahfizul Quran, maka kami berupaya dari nol, nggak kenal huruf sampai kenal huruf dan bahkan sampai hafal. Inilah yang mungkin saat ini dihadapi sama Ustaz Irwan dalam program tahfiznya, Masya Allah. Terus bagaimana upayanya itu sehingga bisa hafal, bisa fasih? Maka dari itu kita terus upayakan para santri agar bisa fasih dalam makhorijul hurufnya. Kita terus latihan gitu, latihan terus makhorijul huruf ya. Terus Ustaz Irwan, itu kan tadi udah termasuk kendala ya, karena belum kenal huruf baca. Nah, dari kendala itu target untuk bisa
membaca Al-Quran dan lagi nanti belum lagi menghafal. Nah ini target untuk sampai membaca Al-Quran kira-kira berapa lama itu kira-kira? Kalau untuk target kita memang tergantung perkembangan dari kondisi anaknya masing-masing. Kadang kalau misalnya ada yang cepat dapat, ada yang lambat juga gitu. Jadi kita untuk menargetkan itu ya belum bisa sampai target, tapi kita upayakan bagaimana caranya biar 2 bulan sampai 3 bulan itu anak Bisa. antri mudah-mudahan insya Allah bisa lancar gitu. Terus gini nih Ustaz Juan, ya ada juga suara dan bahkan ada yang nanya langsung ke Abi nih. Itu program cara atau metode istana menghafal Quran. Kan ada yang belum bisa baca itu, tapi kok udah bisa hafal gitu juz 30 itu. Bagaimana tuh bisa begitu? Biar pemirsa tahu gitu. Emang ajaib juga. Juga ajaib, belum selesai bacaan ikronya tapi sudah selesai ya juz 30-nya. Karena memang ini suatu yang mukjizat dari Allah juga ya Al-Quran. Bahkan dia belum bisa baca aja bisa menghafal karena Itu apa itu dengan lisan. metodenya? Apa memang disuruh ngapal? Apa dia baca sendiri? Ya. Apa denger terus hafal? Dengar, kalau kadang kita sebagai muslim pun kita baca gitu, kita ngelisan apa yang dia belum ini kita bantu gitu, kita bilisan dulu gitu. Maka mereka bisa hafal juga dengan bilisan saja, dengan dengarkan. Jadi dengan lisan aja langsung. Jadi pemirsa jangan khawatir anak-anaknya yang punya minat pengen menghafal Al-Quran dan belum bisa membaca dan bahkan belum kenal huruf, ya insya Allah dengan metode yang ada yang sudah tadi disampaikan Ustaz Irwan, dari kendala santri yang belum hafal, belum bisa membaca, kemudian dididik dengan berapa waktu, kemudian sebelum juga yang dahsyatnya sebelum bisa membaca Al-Quran udah bisa menghafal Al-Quran. Ini sangat dahsyat ini. Ternyata di samping pembelajaran pengenalan huruf sampai tahap bisa membaca dan terbata-bata, para santri dibekali dengan talaki, kemudian disuruh menghafal dengan listeningnya. Ya mudah-mudahan waktunya udah bisa membaca lebih bagus. Lebih cepat. Itu kira-kira kalau udah masuk tahap fase udah bisa membaca, menghafalnya lebih bagus atau ada metode lain? Kalau tadi kan nggak bisa baca, nggak kenal huruf, sampai bisa kenal huruf, sampai bisa baca dengan cara begini-begini. Kemudian ada nggak tuh antara metode lain untuk bisa cepat hafal gitu, biar pemirsa tertarik gitu untuk. Baik pemirsa, untuk bagaimana agar cepat hafal, selain dia sudah fase dalam baca Qur'annya gitu ya, ada amalan sholawat saja. Bagaimana pimpinan ternyata kunci awal itu menghafal bukan lagi mementingkan metode, tapi bagaimana kecintaan kita dengan sholawat. Subhanallah. Sholawat yang diajarkan Kiai Sarif, Abi Sarif, gitu. iya, itu yang pertama harus kita sebelum kita mulai menghafal kita baca sholat itu, karena doa yang ada di dalam sholat itu sangat luar biasa. Karena kemarin tuh beliau lebih detail lagi, merinci tuh, ada 7 poin dalam sholawat ini. Luar biasa. Jadi itu yang kita amalkan yang didasari musyrif kepada semua santri sebelum menghafal. Harus dihafalkan itu dulu, karena terdapatkan doa-doa yang luar biasa di sholat tersebut. Ini Ustaz Irwan, sampai saat ini musyrif untuk tahfiz Quran, metode apa yang sangat jitu yang sudah diterapkan kepada para santri?
Mungkin masing-masing muslim punya trik gitu, di samping metode yang sudah kita miliki, biar berpacu satu dengan yang lain lebih kompetitif. Mungkin kalian punya trik lain. Mungkin nanti kalau memang ini baik, bisa diterapkan dengan muslim yang lain gitu. Jadi kalau metode untuk menghafal itu sebenarnya sih umumnya hampir sama dengan yang lain gitu. Jadi bagaimana cara kita itu sebelum menghafal itu kita harus membacanya dulu terlebih dahulu gitu. Kita dinazor dulu supaya harus tepat bacaannya, betul tepat makharijul huruf dan tajwidnya, baru dilafalkan, kita hafalkan dengan bukannya sekedar hanya cepat hafalnya, tapi jangan harus dibalik ya, jangan dibalik, ngapal dulu baru benerin iya itu jadi lama gitu. Iya lama, jadi harus dibaca dulu, mendingan susah dulu udah lempeng, udah bagus bacanya baru dihafalin. Iya, lebih enak ya, lebih enak. Ibarat kalau makan udah lengkap lah ya. Lengkap. Kadang kita ngapal gitu, anak kagak tahu hurufnya H besar apa kecil. Iya nih selanjutnya Ustaz Irwan, biar lebih spesifik lagi menarik ini di Istana Al-Quran 4 ada program di samping menghafal, ada program tahsin qiraah gitu ya. Itu emang Ustaz Irwan udah membidangi dalam hal itu. Kalau ini kita hanya apa ya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi memanfaatkan suara yang ada, kemudian berupaya bagaimana caranya bisa mempunyai suara yang merdu gitu. Kita kan suara emas. Nah saat ini upaya apa yang bisa diterapkan buat santri-santri Istana Al-Quran 4 khususnya dalam program tahsin qiraah? Baik, seni dalam membaca Al-Quran itu memang suatu hal yang baik gitu, bukan hanya sekedar santri itu bisa selain makharijul huruf, tajwid, serta fase dalam baca Al-Quran, tapi juga harus bisa juga melantunkan bacaan Al-Quran dengan nazom atau dengan nada-nada yang sudah diterapkan oleh para ulama-ulama terdahulu gitu. Maka dari itu ya itu dikhususkan apa enggak itu? Apa dipilihin untuk santri-santri yang suaranya cakep aja apa untuk semuanya? Kalau saya enggak membedakan atau ada mendiskriminasi yang bagus-bagus saja yang ada bakat, tidak. Semua santri harus ikut, mau bisa atau enggak itu sanggakan, karena sesuatu itu diawali dengan niat dan kesungguhan gitu. Dengan ada niat dan kesungguhan, yang tadinya nggak bisa insya Allah jadi bisa. Tapi itu udah bisa dipastikan ya, walaupun suaranya nggak bagus, dengan latihan terus tahsin qiraah bisa bagus ya? Insya Allah. Berarti Abi bisa dong? Bisa, nggak mungkin nggak bisa. Betul karena sepanjang saya belajar gitu ya, untuk bagaimana nafas biar panjang, suara biar bagus, itu banyak pertanyaan begitu. Saya nggak ada bakat untuk ini, saya nggak panjang, suara saya nggak bagus. Justru dengan kita nggak seperti itu, kita harus belajar, karena dengan belajar terus menerus kontinu, maka suara yang tadinya nggak bagus akan menjadi bagus, nafasnya yang tidak panjang akan menjadi panjang. Paling nggak suara untuk merotal dikit-dikit bisa lah untuk kalangan pribadi ya. Betul. Iya, jadi nanti kalau ngimamin mah cukup pakai cara lagu sendiri lah, nggak usah ngikutin suara Ustaz Irwan. Nah kita kalau ngikutin suara Ustaz Irwan jadi ngimamin lah bisa lupa mulu ntar. Kita hanya mengajarkan, selebihnya kembali kepada ya santri gitu kan, masing-masing kan ada ciri khas masing-masing. Ya Ustaz Irwan, singkatnya upaya dalam hal tahsin qiraah ini bisa ditargetkan apa tidak gitu, dalam untuk sementara ini santri-santri yang ada. Baik, untuk upaya saya yang pertama harus memang kita sudah ada agenda rutin setiap malam Senin kita ada seminggu sekali ya, ada kita latihan seni dalam baca Al-Quran atau tahsin tilawah.
Lalu yang kedua, ketika nanti sudah berjalan, sudah baik, sudah bagus, nah nanti kita lihat siapa yang berpotensi atau yang berbakat, ya nanti kita ambil ya, beberapa orang, dididik ya khusus, didik ya. khusus di luar dari jadwal malam Biar Senin jadi tersebut, gitu ya. biar jadi, biar selesai, Iya. biar bagus gitu, lebih rinci lagi gitu. Jadi untuk program sampai saat ini program tahsin qiraah nggak ada kendala. Alhamdulillah tidak ada kendala. Memang target saya untuk motivasi anak-anak santri adalah kita dididik di Istana Al-Quran ini bukannya sekedar kita hanya menghafal aja, tapi kita harus siap pakai. Oh, Artinya ketika iya. dalam situasi kondisi apapun, Oh, siap. ya siap. Ya, Disuruh jangan baca Quran, jangan jangan sampai ntar enggak siap. disebut Di udah masyarakat hafal Quran, udah suruh ngaji nggak mau. nggak Gara-gara bisa. suara jelek gitu ya. Jadi nggak pede ya. Nggak pede. Maka Iya, dari itu kita berarti- siap Berarti pokoknya. Ustaz Siap Irfan, pakai. kalau untuk kegiatan tahsin qiraah ini di Istana Al-Quran Rodatul Ni'mah ini perlu dipertahankan bagaimana? Justru harus lebih Oh, dipertahankan, harus. ya bahkan harus kita dukung terus para santri gitu agar mereka tertanam di hatinya ketika membaca Al-Quran itu terketuk hati orang yang mendengarnya Masya gitu. Allah. Baik semua pemirsa, subhanallah, berbincang-bincang saya selaku pimpinan Istana Al-Quran Rodatul Ni'mah dengan salah satu musyrif tahfiz. Beliau bukan hanya sekedar sebagai musyrif tahfiz, sekaligus juga beliau sebagai guru tahsin qiraahnya. Mudah-mudahan program tahsin qiraah ini yang diupayakan di Istana Al-Quran menjadi ikon ya untuk menarik pemirsa untuk bisa bergabung ke Istana Al-Quran. Jadi pemirsa Rodatul Ni'mah Iki Channel, bahwa menghafal Al-Quran itu di semua kalangan masih bisa, tidak terbatas dengan usia. Yang jelas menghafal Al-Quran itu perlu adanya niat, tekad, dan himmah yang kuat. Waktunya pasti akan bisa. Maka terus semangat dan niatkan ingin bersama Al-Quran, sebagaimana moto Istana Al-Quran, hidup, mati, dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Terima kasih Ustaz Irfan atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan bisa terus membawa Istana Al-Quran lebih baik lagi, bermutu lagi dalam hal takfinnya, yang insya Allah Istana Al-Quran tidak meninggalkan program formal untuk mendukung para santrinya untuk di setiap jenjang pendidikannya. Mohon doa dan dukungannya untuk terus bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat Istana Al-Quran demi untuk tegak syiar dakwah Islam melalui lembaga Istana Al-Quran Rodatul Ni'mah untuk para santri di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.